Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kembali kami datang di hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala keterbatasan kami. Kami rindu menerima kuasa yang daripada Tuhan. Kami rindu diberkati oleh Tuhan. Terlebih ketika firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari bersama-sama tersampaikan dan kami terima dalam telinga, hati, dan pikiran kami. Biarlah kami semakin dikuatkan oleh karenanya, kami semakin dihiburkan oleh karenanya, dan kami semakin diteguhkan di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun yang menjadi tantangan kami, apapun yang menjadi rintangan kami, apapun yang menjadi ujian dan cobaan dalam kehidupan kami dapat melaluinya dengan penuh kekuatan, dengan penuh iman dan keyakinan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan percaya bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja ketika kami berserah penuh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan yang memakai dengan segala keterbatasan ini dalam setiap perkataan, dalam setiap ucapan hamba-Mu, biarlah semua berasal dari Tuhan dan kembali hanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hati, pikiran, mata, dan telinga jemaat-Mu sekalian. Engkau Tuhan yang akan mengontrol jalannya penyampaian firman Tuhan ini. Engkau Tuhan yang akan menguasai ruangan ini, sehingga tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Semangat. Semangat. Terus Februari loh. Yang konon katanya menurut apa ya? Menurut kebiasaan kalau Februari itu katanya bulan apa? Valentine, bulan cinta kasih. Setuju? Saya tidak. Karena bagi saya setiap bulan bulan cinta kasih. Karena setiap bulan kita merasakan cinta kasih Tuhan. Bahkan setiap hari, setiap detik, setiap menit kita merasakan cinta kasih Tuhan. Betul? Berarti setiap hari, setiap menit, setiap detik itu hari Valentine kita bersama dengan Tuhan. Nah gitu loh. Ojo mau nunggu Februari baru cinta-cintaan, baru kasih-kasihan. Enggak. Setiap hari, setiap menit, setiap detik kita selalu merasakan cinta kasih Tuhan. Amin. Nah, kita akan kembali ke dalam firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu, kita buka terlebih dahulu Alkitab kita, firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga. Sampun. Ayat 1 sampai dengan 8. Sampun. Sampun apa dereng? Sampun ngono lho. Kisah Para Rasul pasal yang 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-8, di mana judul perikopnya adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu.
Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Terpujilah nama Tuhan. Ada satu kisah kejadian yang nyata yang dituliskan dalam kitab ini, di mana di sana dikisahkan pada suatu ketika Petrus dan Yohanes berjalan menuju bait Allah. Ia bertemu dengan seorang laki-laki yang lumpuh, tidak bisa berjalan, dan bahkan di sana dikatakan sejak dari kecil, dari lahir mengalami kelumpuhan itu. Di sini kita dapat melihat bahwa di dalam hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Hidup ini tidak selalu bisa berjalan terjadi sesuai apa yang kita inginkan. Tidak selalu. Seringkali ada banyak harapan, seringkali ada banyak kerinduan, ada banyak keinginan yang hilang begitu saja. Sehingga banyak orang yang mengalami kekecewaan, dan bahkan tidak sedikit orang Kristen yang pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan imannya. Karena apa? Karena merasa hidupku tidak berjalan seperti yang ku mau. Lalu buat apa aku percaya Yesus? Buat apa aku beriman kepada Yesus? Toh sama saja. Percaya ora percaya Yesus, urepku begini-begini saja menurut orang itu. Apakah benar demikian? Sedikit cerita, ketika waktu SMP saya itu diberi semangat oleh bapak saya bahwa nanti kalau lulus SMP langsung lanjut ke Magelang, di mana di sana ada Akmil yang katanya waktu itu sederajat SMA kalau tidak salah. Ya Taruna apa? Nah itulah pokok, saya tidak tahu, lupa namanya apa. Taruna ya, SMA Taruna Nusantara. Syaratnya tinggi, tapi nilaimu harus tinggi rata-rata. Oh siap, saya gitu. Ya puji Tuhan dikaruniai kemampuan yang ya tidak bodoh-bodoh banget lah. Hingga sampai akhirnya menjelang kelas 3, menjelang lulusan, ada informasi-informasi yang saya terima bahwa tidak hanya nilai yang diperlukan di sana, tetapi ada DSB dan lain sebagainya. Dari situ akhirnya pupus. Kemudian berlanjut di masa SMA, di mana saya mulai kenal musik, mulai kenal ngeband. Walaupun sebenarnya SMP sudah mulai ngeband, tapi SMA semakin tertarik, semakin konsen di dalam mempelajari alat musik. Terlebih ketika diberi kesempatan oleh gereja yang saya layani waktu itu, gereja asal saya di Sinar Kasih sana, diberi kesempatan untuk main musik ketika ibadah. Wah, semakin tertarik, semakin jatuh cinta dengan musik. Hingga berjalannya waktu masa SMA, saya punya cita-cita. Saya setelah lulus SMA mau masuk ISI, Institut Seni Jogja. Tentu letaknya di Solo. Ya Jogja lah. Di Jogja. Wow, senang dengan cita-cita itu. Woro-woro ke teman-teman, dan puncaknya ketika mau lulusan SMA, ya biasa kan anak mau lulus SMA kan mesti sama teman saling bertanya gitu. Lulus nanti, dan saya menjawab mantap, isi. Hingga akhirnya Tuhan tangkap saya dicemplung nih di yang katanya Kawah Condro Dimuko, Bukit Simongan nomor 1. Panas. Memang Mbak Koko, wane panas. Dhuwur ning panas gitu. Sampai semester 2, semester 3 ketika saya pulang ke Kediri,
berkumpul lagi dengan teman-teman SMA, mereka taunya saya itu sekolahnya diisi. Karena sebelumnya woro-woro diisi. Tapi tidak masalah. Tuhan tuntun saya sampai sejauh ini, sampai pada tahap ini. Dan bersyukur semua karena berkat penyertaan Tuhan. Apakah perjuangan saya sudah berakhir? Belum. Apakah semua cita-cita, semua harapan saya sudah berakhir? Belum. Apakah berarti saya sudah bisa dibilang sukses? Yes, puji Tuhan, tapi belum. Masih ada banyak yang bisa saya kerjakan untuk Tuhan. Masih ada banyak yang bisa saya raih bersama dengan Tuhan. Baik dalam profesi panggilan ini ataupun dalam banyak hal. Masih ada banyak berkat tanggung jawab yang Tuhan akan percayakan untuk saya. Nah, demikian juga dengan Anda semua, dengan panjenengan sekalian. Seberapapun umur Anda saat ini, apapun yang sudah Anda raih, apapun yang sudah Anda dapatkan hingga sampai hari ini, saya coba mau ingatkan, semua belum berakhir. Kita masih harus tetap berjuang, memperjuangkan iman, memperjuangkan cita-cita, memperjuangkan harapan, atau hanya sekedar memperjuangkan keinginan. Semua belum berakhir, betul? Sesepuh apapun itu, Bakung Repto ini masih punya harapan, masih punya cita-cita enggak? Masih diperjuangkan enggak? Berarti belum selesai. Walaupun sudah sangat sepuh. Sebab itu tetaplah berserah. Seperti judul khotbah pada hari ini. Tetaplah berserah karena perjuangan kita belum berakhir. Lalu ditanya kapan berakhir? Ada wong Jawa bilang yang ngenteni sok dipatok mujur ngalor. Perjuangan kita di dunia baru selesai. Di dunia loh ya. Tapi nanti bersama Tuhan masih ada lagi ceritanya, masih berlanjut ke episode sebelumnya. Tetapi yang pasti orang kayak tersanjung sampai episode itu. Satu episodenya berapa ratus, wah ketok umure to. Saya ngerti guya-guyu ketok umure. Mbak Elsa ngerti tersanjung? Ngerti, ketok umurmu. Deborah ngerti tersanjung, Dek? Ora ngerti. Sebab itu mari kita hanya perlu berserah kepada Tuhan karena hidup tetap harus diperjuangkan. Karena hidup kita belum selesai. Sesukses apapun kita saat ini, tetaplah berserah kepada Tuhan. Kuncinya, sebagaimana kisah para rasul 3 tadi kita baca, kuncinya yang pertama di sini saya mencatat, tetaplah berproses. Dalam ayat 1 sampai yang kedua, kita bisa melihat di sana, di mana ketika Petrus dan Yohanes bertemu dengan seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Dikatakan di sana, dituliskan dengan jelas sejak lahir. Dan setiap hari dalam hidupnya dia harus dibawa orang, bergantung kepada orang untuk diusung ke dalam di depan pintu gerbang bait Allah. Untuk apa? Mempertahankan hidup dengan cara meminta. Mari kita sedikit bedah tentang laki-laki ini. Dalam adat budaya pada waktu itu, mereka yang disebut laki-laki adalah seorang pria yang sudah dewasa. Apa takarannya dewasa pada waktu itu? Kalau sekarang kan laki-laki usia 17 atau 18 tahun sudah dinyatakan dewasa dan boleh menikah. Betul loh? Laki-laki itu boleh menikah sekarang aturannya umur berapa? Ada yang tahu? 18 sudah boleh menikah. Berarti sudah dinyatakan dewasa. Pada waktu itu takaran ukuran laki-laki dinyatakan dewasa adalah ketika dia sudah berumur 30 tahun. Sebab itu Tuhan Yesus memulai perjalanan pelayanannya ketika dia menginjak usia 30 tahun. Karena di sana laki-laki yang dikatakan dewasa mulai dipercaya omongannya, mulai dipercaya dengan tanggung jawab pekerjaan dan lain sebagainya. Setelah umur 30 tahun. Makanya disebut laki-laki.
seorang pria yang sudah dewasa. Nah, mari kita anggap ini batas minimal 30 tahun ketika seorang lumpuh disebut laki-laki. Kalau kita ambil batas 30 tahun, itu artinya dia sudah menjadi lumpuh selama 30 minimal. Kita bayangkan bagaimana perjuangan dia, begitu beratnya proses kehidupan dia yang minimal 30 tahun tadi, harus ngerepotnya orang, harus berharap bergantung kepada belas kasihan orang. 30 tahun bukan waktu yang sebentar. Belum lagi kemungkinan-kemungkinan lain seperti dia mungkin dibully, dia mungkin walaupun pada waktu itu mungkin belum ada istilah bully ya. Bahkan tahu dibully. Lek zaman dhisik iki diejek baik secara verbal maupun non verbal. Baik fisik maupun non fisik itu dibully. Ya tak? Kita tidak pernah tahu proses kehidupan apa yang sudah dilewati oleh si lumpuh ini. Tetapi dia tetap berproses. Nah, kalau si lumpuh ini bisa, kenapa kita tidak? Setiap kita memiliki prosesnya masing-masing. Nah, maka saya mau katakan tetaplah berproses, walaupun proses itu seringkali menyakitkan. Tidak ada yang bisa kita dapatkan dengan instan. Semua harus berproses. Seringkali saya singgung toh, Indomie yang walaupun, aduh nyebut merek tak apa-apa enak Pak Pri. sing duwe mie instan, sing duwe Indomie. Walaupun dikatakan instan tetapi gawene ya ora instan. Itu sering saya bilang gitu, jenengan kudu ada perjuangan. Kudu gelem mlaku kecuali nyuruh. Tulung gaweke, ya gampang banget. Tapi sing gawekne pun juga butuh waktu. Ngambil panci, ngambil air, menggodok. Memasak air. Sampai mendidih kemudian mie itu dicemplongne. Setelah itu lek goreng ya ditiriskan airnya. Lek godok ya dilebokne sak banyune. Terus bumbunya dimasukkan piring dan sebagainya terus diaduk. Itu kalau mie instan yang sederhana. Artinya orang nganggo ndok, orang nganggo lombok, orang nganggo sawi. Lek nganggo lombok, nganggo sawi leren ngumbah dhisik, leren motongi dulu. Ndok ya leren mecah dhisik, urung meneh lek terus melihat kulkas ndoke entek, leren beli dulu di Burais ndok. Prosesnya masih panjang. Semakin enak mie yang pengen Anda nikmati, prosesnya semakin lama, susah, sulit, rumit. Nah, maka apapun yang menjadi harapan panjenengan ya hari ini untuk masa depan jenengan, anak, cucu dan semuanya, semakin indah harapan yang Anda miliki, ingat satu hal, prosesnya tentu lebih rumit, prosesnya mungkin lebih menyakitkan. Karena pepatah Belanda mengatakan ono rego ono rupa. Gitu? Lek di Indonesia nih ada harga, ada rupa. Beberapa waktu lalu di media sosial, di Facebook, di Mik Semar itu ada orang yang menulis kisahnya tertipu membeli HP. Betul ya, kalau ada yang mengikuti Facebooknya Mik Semar, beli HP murah ternyata KW, ternyata palsu, digawe pirang rong wulan atau telung wulan wis rusak. Dan saya suka ada satu komentar orang di sana yang mengatakan bahwa, Mas, HP ki apik iki aja njaluk sing murah. Gitu? Lah wong wis tukune murah kok njaluk apik. Dan itu make sense, itu masuk akal. Ono rego, ono rupa. Apa yang engkau harapkan dengan HP dengan harga yang murah? Ya lek rusake lebih cepet ya aja ngresula. Ya itu resiko. Gitu loh.
Nah, sama di dalam kehidupan kita, setiap proses yang menyakitkan, semakin menyakitkan, saya percaya akan semakin indah berkat yang akan kita terima. Amin. Maka dari itu, ya nikmati saja prosesnya. Gak enak Pak, ya gak ada proses yang enak. Ya itu tadi loh, gawe mie wae kudu leren durung menelek gas entek. Ya, telepon Pak Repto, HP-nya enggak aktif. Ya, kalaupun aktif, iya ini saya masih nganter Bu Repto kontrol. Lah pulang jam berapa? Sore. Padahal luwe muawan. Ngenteni Pak Repto ngenterne Bu Repto kontrol, pulangnya sore. Ma'amumi kan ya sore tadi ini toh. Berproses untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Saya sering kali menggunakan ilustrasi tentang proses pembuatan perhiasan dari emas. Ya toh, dari tambang didudui, dan tidak semua gunung itu ada emasnya. Akeh lemai daripada emasnya. Begitu ketemu yang namanya nugget atau butiran-butiran atau biji-biji emas itu rong iso digawe perhiasan langsung. Kudu dipanasi dhisik, dipisahkan dari logam, mana yang logam emas, mana yang besi, mana yang mengandung ini, mengandung itu, dipisah nih. Dari satu bongkahan emas segini itu mungkin mau jadi sacuil emas tok, liane zat-zat lain. Apakah sudah bisa dipakai untuk perhiasan? Tidak bisa. Perlu campuran lagi dengan logam lainnya. Karena saya pernah bilang toh, emas murni 24 karat itu empuk. Makanya kalau jenengan lihat film-film koboi, film-film Amerika sing jual beli emas batangan, ngeceknya gimana? Dicokot, lek atos kui palsu, lek empuk kui emas murni. Lek atos apa gitu? Palsu, lek empuk roti. Karena semakin murni emas, kadar emas itu semakin empuk. Makanya tidak bisa langsung dipakai untuk perhiasan. Meleok, perlu proses lagi yang namanya pencampuran hingga sampai menghasilkan sebutir kecil. Apakah sudah bisa dipakai perhiasan? Ya ora mungkin ditemplek nenek bathuk ngono tok. Kudu diolah sing didawakne, sing dicemet, mbok dadi gelang, mbok dadi kalung, mbok dadi cincin, apapun itu. Ditutui, dipanasi meneh, ditutui, menyakitkan. Tapi kita bisa pastikan bahwa itu akan menjadi sebuah perhiasan yang dan bahkan bernilai jual tinggi. Wah, gak sabar prosesnya kesuwen, nak golek sing instan. Bar tak duduk tak gawe kalung, ya terserah ning ya diguyu wong. Waktu gede sih berupa ngene terus digawe kalung kan ya diguyu wong. Ora ketok lek sugih ning ketok desa. Mergo ora ngerti carane gawe. Ndesit rek jarene wong Gunung Kidul ngono. Ndesit. Desa. Iya dong. Gitu loh. Enggak bernilai jual tinggi, tetapi bongkahan emas yang sudah melewati proses menyakitkan itu akan menjadi sesuatu yang indah dan bahkan bernilai jual tinggi. Begitu juga saya yakin kita. Setiap proses yang menyakitkan dalam kehidupan kita, mau tidak mau, enak tidak enak, nikmati, jalani, syukuri. Dan percayalah bahwa setiap proses semakin menyakitkan akan semakin menghasilkan buah yang manis, semakin menghasilkan sesuatu yang bernilai indah, bernilai mahal dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, kuncinya di dalam berserah adalah tetaplah berharap. Jangan sampai pengharapanmu itu hilang. Apa tuh harapan itu? Kalau dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, harapan itu adalah sesuatu yang diinginkan supaya dapat menjadi kenyataan, sesuatu yang diinginkan. Nah, apa korelasinya? Apa hubungannya dengan si lumpuh? Mari kita lihat dalam ayat yang keempat, khususnya yang kelima, di mana si lumpuh itu ketika dia dipanggil oleh Petrus, apa yang ia harapkan? Ayat yang kelima di situ mencatat ia berharap mendapat
sesuatu. Sesuatu itu apa? Ya duit lah. Orang ngemis mau berharap apa? Orang yang mengemis mau berharap apa? Dikasih mobil. Ya bisa saja, tetapi ya kok aku orang tahu krungu ceritanya gitu. Ya minimal ada satu berkat yang bisa dia dapatkan untuk makan hari itu. Ya? Dia tidak kehilangan harapan walaupun dia mengalami banyak kekurangan dan keterbatasan. Dia tetap berharap pada belas kasihan itu. Dia tetap menyampaikan keinginannya itu. Walaupun mungkin keinginannya itu terbatas. Atau bisa saja dia juga mengharap lebih. Moga-moga aku dikasih sertifikat tanah. Mungkin saja. Tapi dia sadar betul akan keterbatasannya. Aku ki sopo? Aku mau pengemis biasa, wong lumpuh biasa. Gak mau berharap lebih lah. Dia diparingi duit hari ini untuk makan hari ini ya sudah gitu. Tapi dia tidak berhenti berharap. Ya kan? Dengan segala keterbatasannya itu dia tidak berhenti berharap. Dan tentunya tidak berhenti untuk berusaha dan berjuang. Nah, kita pun pasti sadar akan setiap keterbatasan diri kita masing-masing. Karena setiap kita tidak ada yang sempurna, memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan, itu pasti. Tapi saya mau katakan bahwa jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita berhenti berharap, berhenti meminta, berhenti berdoa kepada Tuhan. Jumat lalu dalam KPW atau dalam PA kita kemarin belajar tentang keinginan. Nyatakanlah apa? Dalam Filipi kemarin tulis segala hal dalam keinginanmu, segala hal, kabeh penginmu, kabeh harapanmu, nyatakanlah di dalam doa. Nah, saya nggak datang KPW ya orang ngerti. Kepada Tuhan ra entuk bakso, gitu. Apa? Susune sapa? Wah, ke mampir ning ndi ke bar KPW ke? Soleh susu ke. Aku ora melu-melu mari. Saya ndak ikut itu mari. Kono dawa ke bar iki. Aku pura-pura gak ngerti wae. Ya dalam KP kita bahas, kita belajar bahwa Tuhan itu gak hanya mengabulkan kebutuhan saja, tapi bahkan setiap keinginanmu, setiap harapanmu sama Tuhan disuruh minta dalam doa. Iya betul, Tuhan memberikan kita sesuai kebutuhan kita betul, tetapi Tuhan tidak pernah menghalangi kita, Tuhan tidak pernah melarang kita untuk berharap, untuk minta, untuk nyuwun, untuk menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan. Apapun yang kau inginkan. Dalam kemarin penutupannya, dalam kesimpulannya, selama tidak bertentangan dengan kebenaran, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka diparingi sama tuh apapun keinginannya. Beda meneh doa mulai keinginan berdoa Tuhan, aku gak sewenang karo patut. Mbok diparingi cilaka to Tuhan gak bakal dikabul nih. Karena keinginan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena nggak boleh, jangankan mendoakan orang lain jelek. Wong firman Tuhan aja membalas, jangan membalas kejahatan dengan betul. Apa benar dongak nelek? Sekali lagi saya ingatkan, saya pernah sampaikan juga. Ora usah dongak nelek wong sing elek sama kita. Ingat apa? Nggak usah dongakne apa? Elek. Mengapa? Satu, percuma jenengan malah ketut kena dosane. Lah dongane elek kan dosa. Yang kedua, ora perlu mbok dongane elek, wong sing kelakuan elek bakal nemoni apa? Lah ya sedudo apa sing elek to? Sebab apa yang ditabur pasti akan dituai. Rasa repot-repot gawe dosa dongane wong elek gak perlu. Toh juga gak akan dikabulkan sama Tuhan gitu. Lu caranya dikabulkan keinginannya, ya tapi bukan keinginan sing elek. Ora usah.
Berharaplah hanya kepada Tuhan, sampaikan apapun yang menjadi keinginanmu di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah menghalangi itu. Maka tetaplah perjuangkan setiap harapan dan doa kita selagi masih ada waktu dan masih ada kesempatan. Ojo berhenti berharap. Waktu kita masih panjang loh Pak, jadi kita nggak tahu. Justru karena kita nggak tahu kapan waktu kita berakhir. Tetaplah berharap, tetaplah nyuwun, tetaplah berdoa, tetaplah minta. Menyampaikan segala hal dalam keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa. Yang ketiga kuncinya, tahapan lebih lanjut daripada berharap, tetaplah percaya. Jadi ramung cuman jenengan suwon, tetapi jenengan yakini. Sebagaimana ayat yang ke-6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tulisannya hilang. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu yang terjadi apa? Dia bahkan melompat-lompat. Seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-8. Bagaimana orang itu bisa berjalan? Bagaimana orang itu menjadi sembuh? Karena Petrus percaya dalam doanya plus. Dan si lumpuh itu percaya kepada apa yang didoakan oleh tidak berhenti sampai di harapan, tidak berhenti sampai di keinginan, tapi dia menaruh kepercayaan itu di dalam nama Yesus Kristus. Karena seperti KBBI mengatakan, percaya itu apa? Percaya itu berarti meyakini dengan sungguh-sungguh. Termasuk meyakini apa yang menjadi doa, apa yang menjadi harapan kita dengan sungguh-sungguh. Gitu loh. Orang lumpuh sejak lahir menjadi sembuh karena baik Petrus maupun si lumpuh itu sendiri percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 9. Kepada dia dikaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ada kuasa ketika kita berkata dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ojo sepelek gitu nama itu. Neng ojo disebut dengan latah juga, harus dengan penuh keyakinan. Gitu, cerita elekne jadi wong Kristen itu janganlah. Artinya latah apa? Cuma nyebut lewat mulut tetapi tidak dengan keyakinan. Ya percuma. Tidak akan terjadi apa-apa. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda percaya bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus? Sing ora percaya angkat tangan. Besok ikut kelas baptisan, nanti Paskah dibaptis lagi. Tidak percaya baptis ulang berarti. Percayai, yakini dengan kesungguhan hati, maka engkau akan menerima kuasa dan mukjizatnya. Ketika kita berkata sesuatu, ingat, jangan pernah katakan mudah-mudahan. Tak dengane ya le, muga-muga. No, jangan mudah-mudahan. Apa meneh kuwi? Aku ora wani nyebut kuwi direkam. Jangan berkata, semoga kita semua akan selamat. No, dalam nama Yesus Kristus kita akan selamat. Pak Tuktok, karo Pak Batiar saya kami. Ketika engkau berdoa, engkau meminta segala sesuatu, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah menurut kehendak Tuhan. Ya, sekali lagi ya, coba berdoa berkata mudah-mudahan, semoga jangan. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa. Bahkan jauh lebih besar dari apa yang dapat kita kira. Ya. Ketika kita mempercayai sungguh-sungguh, maka kita akan menerima jauh lebih baik, lebih besar dari apa yang dapat kita harapkan, apa yang dapat kita pikirkan. Seperti halnya orang lumpuh itu ya. Tak balik lagi. Tadi apa yang diharapkan orang lumpuh ketika ngemis, ketika meminta-minta? Uang. Yang dia dapatkan apa? Melaku loh. Ketika dia percaya, sampai terbatuk-batuk. Ketika dia percaya, dia mendapatkan lebih dari apa yang dia harapkan, dia inginkan. Jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih indah. Yaitu pergumulannya selama
Lebih dari 30 tahun dia bisa ora luwih larang timbangane duit kuwi. Gitu. Ketika imannya tidak hanya berhenti sampai di harapan, tetapi dia meyakini itu sungguh-sungguh, maka segala sesuatu terjadi jauh lebih besar dari apa yang dapat dia bayangkan. Apakah Anda percaya itu? Apakah panjenengan percaya itu? Apapun yang Anda harapkan, sampaikan kepada Tuhan. Tapi ingat, yakini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan khotbah kemakmuran oral ya, tapi di khotbah memperkuat keyakinan. Saya kan ngomong orang ngono-ngono, ini ada Alkitabnya toh. Ada kejadiannya toh. Apapun tantangan kita ke depan, baik bagi pribadi, keluarga, rumah tangga ataupun gereja. Yuk mari kita bersama-sama katakan dalam nama Tuhan. Semua akan terjadi baik-baik saja. Semua akan terjadi lebih indah, lebih besar dari apa yang dapat kita duga. Tetap berserah, kuncinya tetap berproses. Harus mau berproses. Kalau mau jadi indah, kalau mau jadi baik, harus mau melewati proses. Tetap berharap, ojo mandek pengharapanmu. Jangan menyerah karena keadaan. Jangan menyerah karena hinaan atau karena apapun. Tetap berharap, tetap yakin, tetap minta sama Tuhan. Dan jangan sampai cuma berhenti di situ toh. Percayalah, yakinilah apa yang kau minta, yakinilah apa yang kau inginkan, yakinilah apa yang kau doakan, maka kau akan menerima kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, awali tahun ini dengan maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setidak-tidaknya tahun ini kita akan dapat akhiri nanti dengan berkata puji Tuhan. Memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kuasa Roh Kudus-Mu yang menyentuh setiap hati, pikiran kami semua, mengubahkan, menguatkan, dan menolong setiap kami untuk hidup lebih baik, dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk hidup lebih berserah, lebih percaya, dan lebih yakin kepada kuasa Tuhan, jauh dari sebelumnya. Engkau menolong kami, Engkau memampukan kami untuk melewati setiap proses di dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau katakan, kami siap melewati setiap proses itu dengan kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan hamba-Mu dalam setiap keterbatasan ini. Engkau Tuhan yang menyempurnakan. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.